Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Masih tetap semangat ya? Oke. Untuk video pembelajaran kali ini, ibu akan melanjutkan lagi masih mengenai transformasi. Sekarang yang kita bahas yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Oke. Sebelum ibu jelaskan, seperti biasa siapkan dulu alat tulis kalian, oke? Nah, sekarang apa sih rotasi itu? Apakah kalian pernah mendengar kata rotasi? Pernah ya? Nah, biasanya rotasi itu kalau di pelajaran IPA ada ya, rotasi bumi. Nah, jadi rotasi bumi itu apa? Iya, biasanya kalau di rotasi bumi itu kan dia buminya berputar. Nah, iya. Atau dengan contoh lain, kalian semua pasti tahu jam ya, jam dinding. Nah, kalian juga pasti tahu bagaimana pergerakan dari jarum jamnya. Nah, ini juga salah satu aplikasi rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ya jam-jam kalian yang kita lihat setiap hari, hampir kita lihat ya mengenai jam dinding. Oke, jadi kalau tadi sudah kita singgung yang namanya rotasi itu berputar. Ya, betul. Jadi, rotasi itu adalah memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat. Jadi, seperti jam dinding, maka titik pusatnya kan yang ada di tengah-tengah itu. Nah, sama. Jadi, intinya memindahkan titik dengan pusat tertentu. Nah, di sini yang kita garis bawahi untuk sudut rotasi atau sudut berputarnya itu yang kita bahas. Di sini ada 90 derajat, 180, 270 sampai 360. Ini untuk tahapan kelas 9 SMP. Nanti kalau kalian sudah SMA, nah nanti akan lebih dibahas lagi untuk sudut-sudut yang lain. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang kalian harus pahami adalah arah rotasinya. Ya, jadi kalau arah rotasinya berlawanan jarum jam, ya, itu nilainya negatif sudutnya. Nah, kalau dia searah positif, maaf. Jadi kalau dia berlawanan jarum jam, nilainya positif. Dan kalau dia searah jarum jam, ya, kalau jarum jam itu kita tahu arahnya bergeraknya ke kanan ya. Nah, itu besar sudutnya negatif. Nah, itu yang kedua dan yang ketiga, untuk titik asal yang kita gunakan untuk tahapan SMP di sini adalah titik asal 0,0. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu lanjutkan. Di sini contohnya untuk yang sudutnya 90 derajat dan minus 90. Jadi ada yang searah jarum jam dan berlawanan jarum jam ya. Nah, di sini untuk sudut 90 derajat berarti kan positif ya. Kalau dia positif maka tadi bergeraknya kemana? Searah atau berlawanan? Iya, berlawanan. Justru kalau dia positif, maka arah perputarannya adalah berlawanan jarum jam ya, seperti di sini. Contohnya kalian perhatikan. Jadi kalau di situ ada titik A ya, titik A 4,2 kalian lihat 4,2 sudah ya. Nah, di sini titik 4,2 ini akan ibu putar 90 derajat. Berarti positif berlawanan, berarti ke sini dong bergeraknya. Ya kan? Nah, berlawanan arah jarum jam dia bergeraknya ke kiri. Di sini 90 derajat. Nah, ketika titik A kita putar, nah ternyata bayangannya ada di minus 2,4. Itu. Jadi awalnya di sini 4,2, maka titiknya berubah menjadi min 2,4. Gitu. Nah, sekarang kalau minus 90 bagaimana? Berarti dia searah jarum jam ke sini. Berarti bergeraknya ke kanan, gitu ya. Jadi kalau titik A di sini 4,2, kita putar searah jarum jam 90, di sini 90 derajat. Nah, ternyata bayangannya ada di 2, minus 4.
gitu. Nah, jadi untuk titik A, X, Y jika diputar berlawanan ya, positif 90, maka titiknya kita balik. Lihat di sini. Yang tadinya X, Y berubah menjadi min Y, X. Jadi cara mudah mengingatnya, kalau dia dirotasi 90, maka titiknya dibalik Y, X dan tandanya berubah. Yang tadinya Y-nya positif, maka berubah menjadi negatif. Itu kalau 90. Nah, kalau minus 90 sama. Kalau X, Y, bayangannya menjadi nih ya. Jadi dibalik X, Y dibalik jadi Y, X. Tapi kalau dia minus 90 yang berubah adalah nilai X. Bisa dipahami? Oke, ini untuk 90 dan minus 90. Nah, sekarang rotasinya 180 dan min 180 derajat. Nah, yang pertama, kalian lihat yang gambar sebelah kiri. Ya, di sini titik asalnya adalah A 2,1. Di sini kalau kita putar 180 derajat, kalau positif berarti berlawanan ke kiri. Nah, kalau titik A kita putar terus, maka jatuhnya di sini. Nah, aksennya menjadi min 2, min 1. Tuh ya, ini kalau berlawanan jarum jam. Nah, bagaimana kalau minus 180? Berarti dia searah. Berarti sekarang bergeraknya ke kanan. Nah, jadi kalau titik A 2,1 kita putar. Nah, ternyata jatuhnya juga di titik min 2, min 1. Jadi kesimpulannya sama ya. Mau diputar ke kanan 180 atau ke kiri 180 menghasilkan titik yang sama. Ya, jadi kesimpulannya kalau suatu titik dirotasi dengan titik, semua titik asalnya kita bahas 0,0 ya, sebesar 180 maupun minus 180, maka nah ini tidak dibalik. X, Y tetap X, Y, tetapi tandanya dua-duanya berubah. Jadi min X dan min Y. Kalau tadi 90 kita balik ya. Nah, jadi kalau 180 tidak dibalik. Hanya tandanya berubah. Nah, satu lagi untuk yang 270 dan minus 270. Kita lihat gambar sebelah kiri di sini 2,1 A-nya. Kita putar 270 ya, 270 berarti ke kiri berlawanan jarum jam. Putar terus, ternyata jatuhnya di 1, min 2. Oke ya. Di sini A aksennya jadi di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau minus 270? Tadi A-nya di sini, sekarang muternya ke kanan. Nah, muter ternyata ada di atas di sini 270 derajat. Di sini jadi min 1,2. Nah, kesimpulannya untuk titik A jika diputar 270 derajat ini sama ya, dibalik. Yang tadinya X, Y dibalik menjadi Y, X. Nah, di sini yang berubah adalah nilai X. Ya, kalau minus 270 sama dibalik. Tetapi yang berubah adalah nilai Y. Wah, berarti sama kayak apa ya tadi ya? Kalau yang dibalik-dibalik ya. Betul, sama seperti rotasi 90 dan minus 90. Coba kita lihat lagi di sini yang tadi. Nah, ya kan? Nah, berarti nilai 270 derajat itu kan yang berubah nilai Y. Nih, kita lihat lagi. Yes. Maaf. Untuk rotasi A yang 270 derajat ternyata yang berubah nilai X. Berarti sama dengan rotasi, iya, sama dengan rotasi minus 90.
Berarti kita bisa tulis di sini ya. 270 itu sama dengan minus 90 derajat. Gitu. Nah, yang minus 270 derajat ternyata hasilnya sama juga dengan rotasi 90 derajat. Seperti itu. Ya, bisa dipahami anak-anak ibu? Oke, ini untuk kesimpulannya. Kalian lihat ada 5 poin ya. Untuk titik yang pertama, jika diputar 90 derajat, maka nilai XY-nya dibalik, yang berubah adalah Y. Nih ya, di sini ya. Yang berubah adalah Y-nya. Tapi kalau minus 90, yang berubah adalah X. Nah, yang tadi sebelumnya, berarti yang ini sama dengan apa nilainya ya, yang tadi ya? Nih, lihat. Jadi kalau rotasi 90, nah maaf, rotasi 90 itu sama dengan minus 270. Lihat di sini, sama kan? Min Y, X dan min Y, X. Seperti itu. Nah, sekarang kalau dia rotasinya min 90, caranya titiknya dibalik, tapi yang berubah adalah nilai X. Maka sama juga dengan rotasi 270. Ya. Nah, untuk yang 180 derajat tadi kan sama. Mau dia diputar 180 atau diputar minus 180 hasilnya sama. Ya, tidak perlu dibalik titiknya, yang berubah dua-duanya berubah tandanya. X dan Y. Oke, bisa dipahami anak-anak ibu? Nah, untuk contoh soalnya kalian lihat di sini. Di sini ada bayangan titik R min 5,6 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh minus 90. Nah, berarti kita mencari bayangan titik R. Di sini R-nya tadi min 5,6. Itu ya, mau dirotasikan sebesar minus 90 derajat. Tadi bagaimana ya kalau rotasinya minus 90? Masih ada yang ingat nggak? Nah, yang diingat pasti kalau 90 kita balik tuh. Iya kan? Dibalik nih, yang tadinya Y jadi X, X jadi Y. Berarti kan 6, min 5 dibalik. Gitu. Nah, ada yang berubah. Kalau minus 90, yang berubah adalah nilai X. X. Ya kan? Nah, ini kan nilai X, ini nilai Y. Tadi sudah kita balik, maka yang berubah nilai X. Yang tadinya minus 5, maka di sini tidak ada minus 5-nya. Jadi hasilnya adalah 6,5. Di sini Ibu hapus dulu deh. Jadi di sini tidak ada minusnya. Hilang. Ya, seperti itu. Paham anak-anak Ibu? Jadi Ibu ulangi, untuk rotasi minus 90, tandanya koordinatnya dibalik. X, Y kita balik Y, X. Kemudian yang berubah adalah nilai X. X yang tadinya minus 5 berubah menjadi 5. Oke, lanjut ya. Untuk soal yang kedua. Bayangan titik P 8,5 dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat dan dilanjutkan rotasi 180. Wah, berarti ini 2 kali diputar. Ya, caranya sama. Pertama titik P-nya di sini adalah 8,5. Kita rotasi yang pertama dulu sejauh 90 derajat. Tadi kalau diputar 90 derajat, pasti kita balikan ya. Oke, P satu aksen. Kita balik jadi min 5,8. Nah, kalau dia 90 derajat, yang berubah X apa Y ya? Iya, Y. Yang berubah Y-nya, ini X, ini Y. Yang tadinya Y-nya minus 5, maka di sini tidak boleh ada minusnya, berubah. Ya, maka di sini kita hapus lagi. Yang tadinya minus 5 jadi 5,8. Oke, lanjut. Kan 2 kali rotasi.
Nah, sekarang berarti yang titik yang tadi kita peroleh, satu aksen ya, 5,8, ini dirotasiin lagi, jadi 2 kali, 180 derajat. Nah, P double aksennya, tadi kalau kita rotasi 180, dibalik nggak ya? Iya, tidak dibalik. Tetap 5,8. Yang berubah apanya? Tandanya dua-duanya. Oke, ini X ini Y. Jadi min X min Y gitu kan? Ya, yang tadinya 5,8 tandanya dua-duanya berubah. Jadi minus 5 dan minus 8. Tuh ya, ini penjelasan Ibu mengenai rotasi. Semoga kalian bisa pahami. Ya, kalau yang masih kurang paham, direview lagi, diulang lagi pembahasan Ibu dalam video ini. Oke. Nah, untuk video pembelajaran selanjutnya yang terakhir, transformasi yang keempat mengenai dilatasi akan Ibu jelaskan pada video selanjutnya. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa paham ya untuk materi rotasi kali ini. Oke, pesan Ibu tetap semangat ya dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.